Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pada pembahasan video sebelumnya tentang bagaimana kita membuat program sebuah segmen. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah membuat program seperti ini. Sebuah segmen yang terprogram dengan angka 0 sampai 2 muncul dengan menggunakan sebuah delay seperti ini. Nah, terlebih dahulu sebelumnya, angka sudah dibuatkan void seperti ini ya. Di video sebelumnya bisa dilihat bagaimana cara membuat void ini. Nah, untuk angka sendiri ini, untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah counter up namun lebih simpel dari ini. Ini kan sudah counter up ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Jika kita mau sampai 9 maka kita buat 9 bentuk program seperti ini. Nah, untuk kali ini saya mau mempersimpel bagaimana caranya agar kita membuat sebuah program dengan tanpa merubah lagi void yang ada di sini, tinggal kita tambahkan lagi menyisip sebuah program baru. Nah, jadi ini betul-betul menjadi sebuah counter. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Jadi rangkaiannya tetap sama seperti ini ya. Kita hanya rubah programnya sedikit. Nah, di awal ini saya membuat dulu sebuah data global. Jadi data itu ada dua jenis, ada global. Jadi kalau global itu semua di void setup, void loop bisa dipakai data itu. Nah, kalau data khusus itu, ini seperti data khusus, ini integer access ini. Nah, integer access ini namanya data khusus. Dia di void setup itu tidak bisa dipanggil. Jadi kalau dipanggil XX di void setup ini tidak akan bisa digunakan atau program akan error. Nah, tapi jika saya membuat di sini misalkan integer YY misalkan, nah ini adalah global karena kita membuatnya di awal. Nah, ini bisa dipanggil di void setup, bisa dipanggil di void loop, bisa juga dipanggil di sini. Intinya kalau global itu semua di semua bagian program bisa kita panggil. Nah, kita buat satu file namanya YY, ini adalah data integer yang global, jadi bisa dipanggil di setiap manapun. Nah, untuk kali ini saya ingin membuat sebuah counter up mulai dari 0 sampai 9 karena ini hanya kita menggunakan satu segmen, jadi kita 0 sampai 9 dulu. Nah, awalnya ini saya membuat sebuah tipe data namanya integer YY. Nah, selanjutnya saya akan mengisi YY ini dengan data awal. Nah, data awalnya adalah 0. Nah, jadi ketika program ini menyala, ini kan void setup. Nah, pada saat menyala, YY ini akan terisi oleh nilai 0 untuk di awalnya. Nah, setelah masuk di void loop, nah ini yang penting ini dihapus saja dulu. Oke, nah di void loop ini akan terjadi sebuah looping, di mana loopingnya di sini berfungsi untuk menghitung mulai dari 0 sampai 9. Jika sudah 9, dia akan kembali ke 0. Nah, bagaimana caranya? Saya tinggal panggil lagi programnya segmen. Tadi programnya itu adalah angka seperti ini ya. Ini angka. Nah, angka berapa yang saya isikan? Nah, angka yang diisikan ini itu mengikut dari YY ini. Oke, jadi YY nanti ini isinya adalah YY seperti ini. Jadi angka ini nanti isinya adalah YY seperti ini. Nah, oke. Ini ketika sudah diisi angka YY seperti ini akan ada delay. Nah, ini dilihat tergantung berapa lama satu angka muncul. Misalkan angka nolnya muncul selama 1 detik, maka di sini ditulisnya 1000 seperti ini. Jika munculnya 2 detik, 2000. Jika mau munculnya setengah detik, maka tulisnya 500. Jadi di sini terserah. Nah, setelah delay akan ada perubahan. YY harus berubah menjadi nilai satu tingkat di atasnya. Maka programnya adalah YY plus plus seperti ini. Nah, artinya ini setelah delay, setelah ada tunda, YY akan menambahkan dirinya sendiri
dengan nilai 1. Menambahkan nilai yang sudah ada pada dirinya sendiri dengan nilai 1. Jadi misalkan kan tadi awalnya adalah 0. Nah, setelah delay ditambahkan dengan 1, maka nilainya sekarang adalah 1. Nah, ketika kembali ke program ke atas, maka ini akan berubah. Ini akan memunculkan angka 1. Kemudian delay kembali, ditambahkan lagi, menambahkan lagi dirinya menjadi 2. Maka dia akan memunculkan angka 2. Oke, jadi intinya seperti itu. Nah, ini belum ada batasannya, maksudnya ini kan terbatas sampai angka 9. Ini harusnya dibuat batasannya, tapi kita coba dulu seperti ini, program seperti ini dulu. Kita coba compile untuk mengecek kesalahannya. Oke ya, ini aman. Kita akan coba. Yang pertama, jangan lupa load programnya jika belum ada programnya. Seperti ini, saya mau pastikan saja bahwa programnya masih tetap sama. Di sini tulisannya simple programnya. Nah, saya cari itu. Oh ya, sama. Masih tetap sama ya. Open. Oke. Nah, saya coba play. Nah, awalnya muncul 0, kemudian 1, kemudian muncul 2, muncul 3, 4, 5. Nah, jadi hanya program sesimpel ini saja dia sudah muncul sampai angka 8. 8 tidak ada ya. Oh ya, sorry. Karena nanti saya jelaskannya kenapa angka 8 tidak muncul. Nah, ternyata dia cuma sampainya 9. Kenapa sampai angka 9? Karena ternyata angka 10 tidak dikenali. Angka 10 tidak dikenali, maka dia mentoknya sampai 9. Jadi kita harus beri batasan. Oke, tentang angka 8 tadi kenapa tidak muncul sepenuhnya? Ya, ini akibat resistor ya, karena cuman kita pakai resistor 1 di belakang sini. Nah, maka kita atasi trouble itu. Kita ganti semua pin-pin ini menjadi saya hapus saja dulu. Kita ambil sebuah resistor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ingat ya, dirubah ke 100 ohm. Ini 100 ohm, 100. Oke, ini terakhir 100. Oke, selanjutnya kita hubungkan ke pin yang tadi. Karena saya tidak mau rubah program, maka saya samakan saja pinnya. Saya pakai pin 13 sampai pin 7. Oke, jadi itu tadi masalahnya. Jika cuma menggunakan satu resistor, biasanya muncul masalah seperti itu. Baik di rangkaian seperti ini, kalau misalnya di rangkaian rangkaian pada aslinya itu biasanya dia tidak mau menyala. Ini saya kelebihan resistor ya, harusnya cuma 7, nah 8 yang saya ternyata ambil. Oke, saya bingungkan saja. Oke ya, jadi resistor 1 sampai resistor 7 harusnya ya ini. Oke. Selanjutnya saya ambil 7 segmen seperti ini, saya hubungkan. Oke. Oke. Ini langsung ke ground. Oke, seperti ini ya, ini normal. Kita coba kembali. Saya percepat saja delaynya. Saya compile dulu. Jadi kalau mau cepat hitungannya, tinggal delaynya yang dikurangi. Oke, kita play. Apakah angka 8 sudah muncul dengan baik? 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ya, sudah muncul dengan baik. Angka 9-nya, 8-nya tadi sudah muncul dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk counter down. Sebelum counter down kita batasi dulu angkanya ya. Harusnya ketika dia sudah melewati angka 9, dia kan kembalinya harus ke 0. Nah, ini stagnan di 9. Karena nilai integer ini masih terus menghitung. Nah, bagaimana caranya membatasi? Kita bahas seperti ini. Nah, di bawah y plus ini kita batasi jika y lebih besar dari 9, maka y akan menjadi 0. Oke, saya ulangi. Jadi di sini ada program pembatasan. Jika y lebih besar dari 9, y akan menjadi 0. Oke, jadi misalkan y-nya sudah menjadi 10 nih. Karena di sini plus tadi, y-nya sudah 10, maka di sini masuk ke dalam sini, maka dia akan dirubah menjadi 0. Maka untuk tampil di atas, y-nya akan menjadi 0. Oke, kita coba compile. Kemudian kita coba play, kita stop, kemudian kita play. 0, 1, 2. Nah, ya kan sudah kembali ke 0 kembali. Nah, karena ini kita melakukan pembatasan. Nah, bagaimana caranya ketika kita mau counter down? Saya rasa teman-teman semua sudah bisa logikanya. Nah, bagaimana caranya untuk counter down? Tentu saja yang pertama yang kita lakukan adalah merubah nilai awalnya. Karena counter down otomatis kita lihat nilai paling tingginya itu berapa. Nah, nilai paling tingginya adalah 9. Maka di sini di setnya adalah 9 seperti ini. Nah, setelah di set 9 seperti ini, kita ke bawah. Ini kan memunculkan angka 9. Ini tetap nilainya 200. Nah, di sini yang berbeda. Ini 9-nya harus turun dari 9 menjadi 8, makanya di sini ditulis minus. Artinya setiap berada di program ini nilainya akan dikurangi dengan 1. Oke, selanjutnya setelah seperti itu akan ada seperti ini. Nah, pembatasannya beda lagi. Pembatasannya adalah jika lebih kecil dari 0, artinya misalkan minus 1, dia akan kembali ke nilai puncak, nilai 9 seperti ini. Oke, bisa dipahami, saya ulangi. Jadi yang awal di setting itu adalah y-nya dulu harus diisikan nilai 9. Kemudian nanti ini kan fungsi untuk menampilkan angka itu. Yang ditampilkan pertama adalah angka 9, kemudian delay. Setelah masuk di program ini, nilai 9-nya akan minus atau dikurangi dengan 1. Artinya di sini nilainya sudah 8. Nah, jika dia nilainya lebih kecil dari 0 atau nilainya minus 1, maka y-nya akan sama dengan 9. Artinya nilainya akan kembali ke 9. Oke, kita coba compile. Oke, kita stop. Kemudian kita play. Nah, 9, 8, 7, 6. Nah, sudah ya. Ini sudah berhasil. Artinya programnya sudah sangat simpel. Seperti ini saja. Beberapa baris saja kita sudah bisa membuat counter down seperti ini. Jadi berapapun angkanya di sini, nanti misalkan kita buat 2 segmen, maka programnya pun cuman seperti ini saja. Tidak ada batasan di cara kita memprogram. Oke. Terima kasih untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya tutorialkan ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.